Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Lanang Sejati. Pada kesempatan ini kita kembali di konten keilmuan, yang mana di konten ini saya khususkan untuk membahas berbagai macam keilmuan yang bersumber dari kitab-kitab kuno, kitab ilmu hikmah klasik, karangan para ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama ahli ruhaniyah, ahli di bidang ilmu gaib, ahli di bidang ilmu spiritual dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwasanya ahli ruhani itu bukan hanya ilmu-ilmu yang mempelajari, ilmu-ilmu yang menyelidiki atau memahami bidang-bidang seperti tasawuf, ma'rifat dan lain sebagainya. Termasuk ilmu-ilmu memahami mengenai alam jin, mengenai alam malaikat. Semuanya itu termasuk sebagai golongan ilmu ruhani atau ilmu spiritual. Jadi ilmu spiritual, ilmu ruhani adalah ilmu-ilmu yang memang mempelajari sesuatu hal di luar daripada fisik. Seperti mungkin kalau fikih kan lebih ke hukum-hukum fisiknya, tapi hukum-hukum seperti jin itu bagaimana bentuknya, wujudnya seperti apa, cara memasuki mereka bagaimana, kelemahan mereka apa, bahayanya mereka apa, itu semua dibahas di bidang ilmu ruhani karena memang konteksnya spiritual atau ruhani atau gaib gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya baru saja menemukan suatu keilmuan yang bersumber dari salah satu kitab karya, nggak akan saya sebut ya karya siapa. Di kitab tersebut ada pada halaman 192. Pada halaman 192 di situ ada bab namanya fi jalbu hajat kalau nggak salah, dalam menarik hajat, pasal dalam menarik hajat, pasal fi jalbu hajat kalau nggak salah ya. Nah, kita langsung saja ambil kitabnya, halaman 192. Bentar, ini layarnya kecerahan, kita setting dulu. Oke, pada halaman 192 ada faslun jalbu hajat wal himat. Faslun fi jalbu hajat wal himat. Pasal dalam menarik hajat dan cita-cita. Ya. Baik. Di dalam bagian ini ada satu doa yang disebutkan, atau kita bacakan saja ya keterangannya. Doa ini sebentar. Doa ini terdiri dari dua susun. Doanya jadi ada dua. Doanya ada dua. Di situ tidak dijelaskan lebih rinci mengenai doa ini, tidak dijelaskan hodamnya, bangsa malaikatnya, apapun itu. Intinya tidak dijelaskan secara rinci. Hanya dijelaskan keterangan mengenai doa ini saja. Ya. Jadi keterangan dalam kitabnya kurang lebih sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan di dalam kitab tersebut berbunyi, Inna fi hadza du'a isyarifi wijdana qasratil asrar fih. Sesungguhnya di dalam doa yang mulia ini terdapat banyak rahasia-rahasia di dalamnya. Jadi doa ini mengandung banyak sekali unsur rahasia. Entah itu rahasia secara bahasanya, yang memang ada doa tersebut disusun daripada bahasa Suryani. Mungkin ada hodam-hodam tersirat yang tersembunyi di balik doa ini yang memberikan efek, memberikan faidah, memberikan manfaat kepada para pengamal doa ini, berupa mustajabnya hajat, cita-cita yang dipanjatkan
Dengan cara berdoa menggunakan doa ini kita memohon hajat cita-cita kita, maka insya Allah cita-cita tersebut akan segera mustajab. Mungkin ada rahasia di situnya, mungkin ada rahasia di Ismul Adzamnya, susunan doanya mungkin ada rahasia gitu ya. Dan kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu rahasianya di mana? Ini memerlukan penelitian yang panjang, meneliti secara susunan bahasanya, meneliti secara ilmu balagohnya, ilmu nahu segala macam. Kemudian kita teliti lagi secara ruhaninya, secara bahasa suryaninya. Ini apa sih maksud bahasa suryani ini artinya apa? Itu perlu penelitian panjang untuk membongkar rahasia daripada ilmu atau doa ini. Gitu. Nah makanya si penulis kitab ini berkata bahwasanya wijidana katsrotil asror fih. Terdapat banyak rahasia di dalamnya. Jadi kita tidak perlu meneliti pun kita sudah tahu di dalam doa ini terdapat banyak rahasia gitu, karena memang penulis kitabnya sendiri mengatakan demikian. Nah, kita lanjut. Wala yaftahu ahadun asraruhu illa biidnillahi ta'ala. Wala yaftahu, dan tidak ada satupun. Wala yaftahu ahadun, dan tidak ada satupun asraruhu illa biidnillahi ta'ala yang dapat membuka rahasia tersebut kecuali atas izin Allah. Wala yaftahu ahadun, dan tidak ada satupun asraruhu illa biidnillahi ta'ala yang dapat membuka rahasia di dalam doa tersebut, di dalam doa ini kecuali atas izin Allah Ta'ala. Jadi saking rahasianya, orang-orang yang ingin mengetahui rahasia di dalam doa ini pun sangat sukar sekali, sangat susah sekali untuk dibongkar rahasia di balik doa ini, kecuali memang Allah sudah memberi izin, Allah sudah berkehendak. Maka Allah permudah jalan orang-orang yang memang ingin mengetahui rahasia di balik doa ini, ya. Jadi selama Allah tidak mengizinkan, sepintar apapun Anda tidak dapat membuka rahasia di balik doa ini. Kita lanjutkan. Waman qara'a hadza du'a bikaunil khairi wa li syai'in khair. Dan barang siapa membaca doa ini, waman qara'a hadza du'a, barang siapa membaca doa ini bikaunil khairi wa li syai'in khair, dengan keadaan yang baik dan untuk suatu perkara yang baik, fama sorotil himatu ya'jalul wusul insyaallah, maka apa-apa saja yang menjadi cita-citanya, fama sorotil himat ya'jalul wusul insyaallah, akan segera tercapai insyaallah, wayan bagi kitmana hadza du'a, dan hendaknya menyembunyikan doa isyarifi, wayan bagi kitmana hadza du'a isyarifi, maka dan hendaknya menyembunyikan doa yang mulia ini, minal fasik wal munafik, dari orang fasik dan munafik. Wala yaqra'u, dan janganlah membaca hadza doa ini li ghairi syai'in khair, untuk selain perkara yang baik. Wala yaqra'u hadza li ghairi syai'in khair, dan janganlah membaca doa ini kecuali untuk perkara yang baik, selain perkara yang baik. Untuk selain perkara yang baik maksudnya jangan membaca doa ini kalau hajatnya buruk gitu loh. Jadi doa ini hanya boleh dibaca, hanya boleh dipanjatkan untuk doa-doa, untuk hajat-hajat, untuk cita-cita yang baik-baik saja. Yang aneh-aneh, pengen membunuh orang, pengen mencelakakan orang, pengen bikin orang bangkrut, pengen bikin usahanya tutup, pengen bikin keluarganya hancur, jangan pernah membaca doa ini ya. Karena kalau masih nekat membaca doa ini untuk hajat-hajat yang buruk, ditakutkan antum sendiri yang mendapatkan efek buruknya ya. Jadi doa ini hanya dibaca untuk orang-orang yang memang memiliki niat dan hajat baik. Ya, hanya untuk hajat cita-cita yang baik ya. Nah, di dalam doa ini terdiri dari dua susunan. Ada yang memang dalam berbahasa Arab, kurang lebih kita sebutkan saja ya.
potongan doanya saja. Nih potongan doanya begini. Asma'i samaniyatil maktubati ala qarni syamsim antaj'al. Itu potongan hajatnya dari yang bahasa Arab. Nah sekarang dari yang bahasa Suryaninya. Ini file keilmuannya sudah saya bikinkan, cuman belum saya launching karena untuk launchingnya ya ini nunggu keterangannya dulu keluar. Nah ini untuk yang bahasa Suryaninya ya. Untuk bahasa Suryaninya kurang lebih potongan doanya sebagai berikut. Tawakkalu Yahuda mal ismil azam waktu hajati wahia. Tuh. Titik-titik sebutkan hajatnya, niatnya sebutkan, cita-citanya sebutkan. Terus sambungannya bihakil ismil azam. Ya. Itu potongan doa ini yang berbahasa Suryani. Di dalam doa ini banyak ismul azam di dalamnya. Kalau saya lihat ya ada ya anu banyak nih asma-asma Allah yang disebutkan di dalam doa ini. Maka pantas aja si pengarang kitab, penulis kitabnya pun berkata ini doa mustajab loh, ini doa banyak rahasianya loh. Lawang di dalam doanya sendiri saya baca itu banyak asma-asma Allah yang diselipkan, yang dimasukkan, banyak ismul azam yang dimasukkan, yang diselipkan ke dalam doa tersebut. Maka pantas aja doa ini menjadi salah satu doa yang mustajab insya Allah. Salah satu doa yang dapat mengantarkan para pengamal, para pembacanya mendapatkan hajat-hajat, menggapai cita-citanya. Baik memang cita-cita yang mungkin ya cita-cita kecil, misalkan pengen beli HP, pengen beli motor dan sebagainya, atau mungkin cita-cita yang sifatnya besar, pengen dapat rezeki lancar, usahanya pengen lancar, pemasukan pengen puluhan juta per bulan. Bisa jadi dengan doa ini salah satu wasilahnya. Dengan doa ini yang menjadi salah satu wasilah hajat dan cita-cita kita, maka insya Allah Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan hajat kita tersebut gitu loh. Dan wasilah faidah manfaat dari doa ini ya hajat kita tercapai gitu loh. Hajat kita tercapai. Jadi semoga saja video ini membantu khususnya para pengamal doa, para pecinta ilmu hikmah, para pemburu asma dan qasam. Jangan antum pikir saya bukan pecinta ilmu hikmah, jangan antum pikir saya bukan memburu asma dan qasam. Saya pun sama memburu asma, memburu qasam kesana kemari. Banyak relasi membangun, banyak kenalan membangun, banyak channel di mana-mana. Di Maroko, di Yaman, ada di Mesir, ada di Arab, ada di Libanon, ada di Yordania. Banyak channeling saya, link-link saya. Ya memang dari mereka tersebutlah saya mendapatkan informasi-informasi mengenai kitab-kitab kuno, kitab-kitab aneh dan antik. Dan salah satunya kitab ini nih, kitab yang tadi saya baca yang di dalamnya ada doa ini, ada doa jalbu himat wal hajat ini. Itu salah satu memang kitab tersusah yang pernah saya dapatkan gitu loh. Karena proses pencariannya nggak mudah gitu loh, nggak mudah, memakan banyak waktu, tenaga, pikiran gitu. Kadang ada beberapa orang yang memang tidak mau mengeluarkan kitabnya, ada orang yang tidak mau mengijazahkan kitabnya, dan itu sulit sekali untuk membujuknya. Dan rata-rata kalau memang saya mendapatkan satu kitab tersebut dimiliki oleh seorang ulama, dan ulama tersebut enggan untuk mengeluarkan atau enggan untuk memberikan kitabnya, enggan untuk mengijazahkan kitabnya ke saya, biasanya saya selalu melakukan sholat istikharah, berdoa kepada Allah, memohon dilunakkan hati ulama tersebut agar memberikan ilmunya kepada saya gitu, memberikan kitabnya kepada saya. Dan alhamdulillah ya, dari beberapa banyak, mungkin dari 10 kasus 8 diantaranya ulama-ulama yang asalnya susah tersebut jadi lunak hatinya. Mereka berkenan memberikan kitabnya kepada saya gitu, dengan tebusan mahar. Dan itu rupa-rupa maharnya. Ada yang pengen maharnya dibelikan kitab lagi, ada yang pengen maharnya berupa hewan ternak, ada pengen maharnya berupa kendaraan, ada yang pengen maharnya berupa uang nominal gitu kan. Ada itu rupa-rupa gitu loh. Karena ya memang mahar atau penebusan suatu ilmu, suatu kitab, memang itu ada kaidahnya di dalam Islam gitu loh, ada gitu. Bila mana kita menginginkan sesuatu hal, maka ada sesuatu yang harus kita keluarkan. Kita menginginkan suatu kitab, suatu ilmu, maka ada kasarnya ada pengorbanan yang harus kita keluarkan. Dan salah satu bentuk pengorbanannya biasanya berupa mahar. Kalau di pesantren memang tidak terlalu dikenal, mahar-mahar kitab seperti itu tidak terlalu dikenal. Cuman pengorbanannya dengan bentuk lain, berupa hidmah, berupa berkhidmah kepada kiainya atau menjadi khodam kiainya gitu, membantu segala pekerjaan kiainya. Yaitu sama saja, sama-sama berkorban intinya. Bedanya yang ini berkorbannya dengan nominal, sedangkan nominal uang tersebut dicari melalui proses bekerja. Bedanya si santri yang ini yang tinggal di pesantren, dia menembusnya dengan tenaga, dengan waktu gitu, dengan pengabdian kepada sang guru. Ya, semoga video ini membawa manfaat dan
insya Allah antum kita semua, termasuk saya, termasuk anda yang mendengar, semoga diberikan jalan oleh Allah agar bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang mustajab, ilmu-ilmu antik, ilmu-ilmu yang original, berasal dari kitab yang memang otentik. Sekian dari saya pada video kali ini, saya persembahkan untuk antum semua asma atau doa jalbu himat wal hajat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.